Saya kasih screen. Oke, kita akan mulai ya. Kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Kami bersyukur di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa dan khususnya yang selalu bersama kami di dalam tubuh dan darah kami, yaitu tubuh darah Kristus, yang membuat kami selalu diingatkan bahwa kami adalah makhluk kemuliaan Tuhan, makhluk yang diciptakan untuk satu keindahan dan makhluk yang bisa dikenan dan berkenan kepada Tuhan. Kami masuk dalam kelas apologetika ini, Tuhan bimbing kami karena kelas ini adalah kelas yang sangat berbeda dengan teologi biasa, karena kami akan bertemu dengan orang-orang dalam perbantahan, dalam diskusi ataupun perdebatan, kritik, dan banyak hal yang lain yang membuat kami seringkali juga terbawa emosi kami dan hati kami bisa panas, ataupun kami bisa marah, dendam dengan orang-orang yang tidak menerima firman Tuhan ataupun yang menentang Tuhan. Tetapi sebaliknya, kami percaya bahwa Engkau memberikan kami roh kelemah lembutan, kerendahan hati, dan kebijakan, dan hati yang penuh hikmat untuk bisa menakar dan mengukur. Kami harus bisa mengasihi saudara kami, mengasihi orang-orang yang memusuhi kami atau mengasihi musuh kami, dan itulah satu ajaran yang membuat mereka bisa merasakan bukan hanya pengetahuan tentang firman Tuhan, tetapi Kristus yang hadir dalam setiap hidup kami, dalam percakapan kami, dalam tingkah laku kami, dan dalam keramatahan dan kesopanan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami ketegasan yang tegas, kelemah lembutan yang lembut, sesuai dengan hati Tuhan, dan khususnya dengan pertolongan Roh Kudus. Bimbinglah kami, semua mahasiswa hari ini hadir, juga Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, nah kita membaca satu ayat firman Tuhan ya. 1 Petrus, kita buka 1 Petrus ya. 1 Petrus pasal 3, ayat yang ke-15. Nah, perhatikan baik-baik, ini adalah konteksnya. Kalau kita lihat ya, konteksnya ini adalah berkaitan dengan menderita dengan sabar. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 ya mulainya. Perikopnya ayat 13 sampai ayat 22. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Jadi orang berbuat jahat pada orang berbuat rajin baik itu tidak bisa mengalahkan kebaikan orang itu. Sejahat-jahatnya orang yang jahat tidak bisa menjahati dan mengubah kebaikan yang ada dalam diri orang itu. 14 ya. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Jadi penderitaan itu ada yang berasal dari kelemahan manusia, ada yang berasal dari kelemahan-kelemahan orang-orang di sekeliling kita, termasuk mungkin orang tua kita, ataupun dari apa yang kita hadir dalam hidup kita. Kita makan, kita minum gitu kan. Jadi salah akhirnya kita menderita. Salah makan mencret gitu kan, salah minum kemudian kita bisa sakit perut, ataupun makanan yang lain bisa pusing kita kan, dan banyak yang seperti itu. Ataupun penderitaan itu bisa berasal juga dari roh-roh kegelapan, kejahatan, dan setan gitu ya, dan itu bisa merusak dan membutakan orang, terus membuat orang kerasukan, itu membuat orang itu menderita. Dan juga ada penderitaan yang bersifat adalah rencana Allah, atau secara langsungnya penderitaan itu disetir, dikontrol, dan dikendalikan oleh Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberikan penderitaan itu. Termasuk bukan hanya penderitaan, tetapi sakit penyakit juga. Jadi Ayub, kenapa seperti itu? Ya Tuhan izinkan, Tuhan berikan itu. Bukan iblis yang melakukannya, tapi Tuhan yang memberikan kesempatan. Jadi itu atas kehendak Tuhan. Kalau kita mau jujur, itu kehendak Tuhan. Yesus disalibkan juga atas kehendak Tuhan. Rasul-rasul menderita atas kehendak Tuhan. Nah, itu adalah penderitaan yang bersifat kudus. Holy suffering. Jadi holy suffering ya. Jadi penderitaan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang merancang, Dia yang menetapkan, Dia yang memberikan pada kita, dan dengan penderitaan itu kita akhirnya berbahagia. Kita mengenal Tuhan kita siapa, yang berdaulat, yang betul-betul harus kita sandari, dan apapun yang terjadi, kita tidak bisa, artinya begini, tidak bisa membantah pun nggak bisa, dan kita bertanya pun sebenarnya juga
kita dijawab Tuhan juga kita nggak ngerti. Kenapa? Karena keterbatasan kita. Ya, di sini. Jadi, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Nah, ini kalimat ini penting ya. Janganlah kamu takuti yang mereka takuti, dan janganlah kamu gentar. Jadi janganlah kamu takut. Gentar itu artinya berkaitan dengan ketidakmampuan kita. Jadi gentar. Jadi kamu takut karena, aduh, saya nggak bisa ngadepi. Nah, ini jadi perkaranya apa? Ada penderitaan dan ada serangan-serangan dan ada pergumulan-pergumulan yang hebat, rintangan, tantangan yang luar biasa. Dan itu membuat kita akhirnya takut dan membuat hati kita diingatkan Tuhan. Jangan gentar dan jangan takut. Nah, ini penting ya. Jadi jangan gentar, jangan takut kepada hal-hal yang bisa membuat kamu itu dibinasakan di sana. Kamu bisa keluar dari kehendak Allah. Kamu bisa menyeleweng dari kehendak Allah. Kamu jangan takut, kamu harus tetap kepada Tuhan. Terus kalau kamu jangan takut, nah terus takut saya takut apa yang benar? Nah, di sini. Jadi takutnya apa? Takut kepada Tuhan. Itulah permulaan hikmat. Itulah semua pengetahuan itu bermula dari mana? Dari takut akan Tuhan. Nah, kalau kita, kapan kita dapatkan pengetahuan hikmat itu? Waktu kita menyesal, kita bertobat, kita dilahirbarukan. Nah, itu kita akhirnya memiliki takut yang betul-betul kepada Tuhan. Nah, itu merupakan apa? Itu adalah merupakan langkah awal berapologetika. Ya, logika, apologia ya. Jadi logia, logika, logos, dan apo. Jadi apo itu sesuatu yang melampaui, yang bukan hanya apa yang terlihat, tetapi yang apokaliptik gitu kan, yang dibukakan, disingapkan. Jadi logika-logika yang akhirnya dijelaskan, diungkapkan, kemudian diuraikan, dan satu persatu itu faktanya tentang kebenarannya itu disusun dengan baik. Itu namanya apologetika. Jadi logika-logika, pemikiran-pemikiran yang disusun dan kemudian akan membantu orang-orang menerima dan mereka mendapatkan penjelasan firman yang kemudian mereka bisa ngerti. Ya, bisa ngerti gitu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa gitu ya. Kita bersyukur di hadapan Tuhan kita bisa menerima pelajaran apologetika ini. Dan apologetika ini bukan hanya membukakan kamu itu bodoh, pikiranmu itu salah. Bukan hanya itu. Bukan hanya kita berdebat, kita menunjuk, mendakwa orang, menyerang orang, membuktikan dia salah, dan itu semua nanti kita pelajari ya. Jadi apologetika itu sebagai apa dia? Perannya sebagai apa? Ada 3 peran nanti. Nah, semua apologetika, semua perdebatan dan kita menceritakan kebenaran-kebenaran yang berpusat kepada Kristus, apologetika bagi kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus. Maka apa yang terjadi adalah kita harus tahu bahwa seluruh apologetika kita itu bukan untuk wah-wahan, untuk sok-sokan, untuk saya lebih pintar dari kamu, saya lebih ngerti kebenaran, dan menghina orang lain, atau mengecilkan orang lain, meremehkan, dan menyepelekan orang lain. Nggak ada tujuan itu. Berapologetika adalah bertujuan untuk merendahkan hati kita, menundukkan hati kita, dan kita sabar, kita mengasihi dan penuh dengan belas kasihan, dan kita kemudian membukakan kebenaran-kebenaran itu dengan lemah lembut dan dengan ketegasan dari kuasa Tuhan, kuasa firman Tuhan. Jadi ini penting sekali ya. Ya, oke. Nah, kita lihat ayat yang kita jadikan dasar berapologetika. Nah, ini ayatnya. Ya, kita lihat ini ya. Perhatikan ayat 15. Dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita, itu ayat yang 14. Dan kemudian yang kedua, sama, tetapi. Jadi ini berlawanan dengan kondisi yang ada. Tetapi itu, kamu bagus ya, tetapi, nah itu berarti jelek. Waduh, kamu itu ganteng sekali, tapi miskin. Nah, itu artinya, ya kamu ganteng tapi sayang, melarat gitu kan. Jadi sebenarnya menghina, negatif. Nah, tetapi di sini menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan kalimat sebelumnya. Jadi kalau orang-orang itu begitu memusuhi orang Kristen sampai orang Kristen menderita, nah Tuhan katakan, tetapi kamu nggak boleh ikut dengan mereka. Nah, di sini Tuhan minta apa? Yang pertama, tetapi kuduskanlah Kristus. Ya. Kris ya, kuduskan Kristus atau kuduskan Kristus ya. Kuduslah Kristus gitu kan. Nah, dikatakan di sini tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, kalimat ini kita hafal ya, harus dihafal. Tetapi kuduskanlah. Jadi kalimat pertama dalam apologetika itu yang paling penting apa? Kudus. Nah, kita harus tahu.
Firman Tuhan yang kita perdebatkan adalah firman yang kudus. Bukan firman hikmat manusia yang seperti moral, kebaikan. Bukan. Ini sesuatu yang kudus, yang beda dengan dunia, beda dengan hikmat dunia, beda dengan pengertian-pengertian dunia. Jadi kudus itu artinya apa? Manusia adalah penuh dengan dosa. Tuhan Maha Kudus. Jadi Allah dan manusia tidak bisa bercampur. Allah dan manusia berpisah karena dosa dan karena kekudusan Tuhan. Jadi kuduskanlah. Artinya apa? Bahwa kita harus menguduskan diri kita, yang di luar kita itu nggak kudus. Penuh dengan dosa, dengan kebobrokan, pertentangan, terus kemudian memberontak dan tidak bisa percaya. Nah, itu yang kita hadapi. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Jadi di mana? Dikatakan di dalam hatimu. Hati itu mewakili seluruh keberadaan orang percaya. Jadi hati dan pikiran biasanya bergonta-ganti ya. Dalam pikiranmu, dalam hatimu. Jadi sama, dalam hatimu, dalam pikiranmu itu satu sinonim, ya, satu ungkapan sinonim yang sama. Artinya sama gitu. Nah, waktu dikatakan kuduskanlah Kristus, bukan yang lain ya. Kristus di dalam hatimu. Jadi hatimu ada Kristus, hatimu milik Kristus, hatimu ditempati Kristus, hatimu adalah selama-lamanya bersama dengan Kristus. Jadi siapa yang menyertai saya, siapa yang mendorong saya, dan siapa yang akan artinya tuh membela saya dan mengatur saya dan melengkapi saya, kemudian menyampaikan kata-kata dengan hikmat, siapa semuanya? Ya Tuhan, dan melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus melalui firman Tuhan untuk membantu kita. Tetapi kuduskanlah Kristus. Kuduskanlah. Lah itu apa? Pergilah. Jauhlah. Buanglah. Berserulah. Itu kan? Lah itu apa artinya? Perintah. Jadi ini adalah satu imperatif. Satu perintah. Perintah apa? Yang tidak boleh tidak itu diperintah. Artinya harus kamu lakukan. Diperintahkan apa? Kuduskanlah. Dan ini perintah. Apologetika itu yang perintah pertama apa? Bukan pada orang-orang yang berdebat dengan kita. Bukan kita dulu. Ini loh, saya dulu harus kudus. Saya harus betul-betul milik Kristus. Saya harus betul-betul mengenal Kristus. Saya harus lahir baru. Saya harus percaya pada Kristus. Saya harus mengerti kebenaran satu-satunya firman Tuhan. Alkitab adalah kebenaran tertinggi. Dan dia adalah kebenaran yang di atas segala kebenaran di seluruh dunia ini. Apapun, termasuk moral, agama keyakinan, dan kita tahu firman itu adalah firman yang tertinggi, terultimat. Dan tidak ada yang lain. Ada kebenaran yang tertinggi adalah firman Tuhan. Jadi seluruh hidup kita, seluruh khotbah kita, pengajaran kita, dan kemudian pergumulan kita, itu harus dituntun seperti firman-Mu. Terang bagi jalanku, dan kita dituntun oleh apa? Firman yang adalah terang, dan dia adalah Kristus. Terang adalah Kristus, firman adalah Kristus, jalan adalah Kristus. Semua Kristus. Jadi ini jelas ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Jadi saya menguduskan siapa? Saya harus memisahkan seluruh dunia ini, dan Kristus menjadi milik saya. Dan Kristus yang saya muliakan, saya tinggikan. Dan sebagai apa dikatakan? Jelas, sebagai Tuhan. Tuhan itu artinya Tuan. Tuan itu penguasa. Tuhan itu artinya dia yang berdaulat. Tuhan itu artinya adalah seperti raja, pengatur kita. Jadi kita mau apa-apa, dia ngatur. Kita mau apa-apa harus minta izin dia, minta perkenan dia, berdoa pada dia. Jadi sebelum berapologetika, kita tahu kita adalah berbeda dengan dunia, karena kita dikuduskan Tuhan, maka kuduskanlah Tuhan dalam hatimu sebagai Tuhan itu. Dan di sini kita melihat bahwa saya berbeda dengan orang. Kenapa? Karena status saya berbeda. Jadi pengertian-pengertian firman Tuhan saya selalu berkaitan dengan Kristus yang ada dalam hati saya. Jadi apologetika, semua perdebatan mempertahankan iman, itu adalah misi penginjilan. Jadi tidak ada misi penginjilan tanpa berapologetika. Ya, kita nggak mungkin tanpa apologetika. Kita nggak mungkin tidak mengungkapkan pikiran-pikiran kita kepada orang lain sehingga orang lain mengerti. Nah, itu apologetika ya, apologia. Jadi mengungkapkan sesuatu yang belum tahu, belum mengerti dengan logos, dengan logika, dengan akal pikiran, dibukakan pada mereka. Nah, kita membukakan apa pada mereka? Bukan tentang diri kita,
bukan tentang siapa kita, tetapi tentang adalah Tuhan kita, Allah kita adalah Kristus. Jadi apologetika itu harus bagi kemuliaan Allah, bagi kemuliaan Kristus yang diutus Bapa. Dan dengan kemuliaan dari Kristus, kita diberi kuasa untuk bisa berapologetika. Ya, kita bisa membantah, kita bisa mengkritisi, kita bisa mengungkapkan, kita bisa merobohkan seluruh dasar-dasar kelemahan-kelemahan moralitas manusia, keagamaan, dan iman-iman yang dibangun bukan di atas dasar Kristus. Maka semua itu akan ambruk dan kita mampu untuk meruntuhkan mereka semua dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita sudah ingat, sudah diajar dan ingat baik-baik ya. 1 Korintus 3 ayat 11, ingat ya. Apa itu? Dan 1 Korintus 11 ayat 3. Masih ingat? 1 Korintus 3 ayat 11. Kristus dasar. Semua dasarnya. Awal mula segala sesuatu, dan dia titik akhir, kepala akan seluruh pertumbuhan kita, apologetika kita, firman Tuhan, semua menuju kepada Kristus sebagai kepala. Apa artinya kepala? Tuhan, penguasa, sumber. Nah, itu arti kepala. Bahasa Yunani-nya kefale, ya, kefale, ya, kefale, tahu ya tulisannya kefale. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi dasar yang paling penting dari apologetika itu apa? Apologetika adalah bahasa yang betul-betul untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran dengan cara logika, dengan cara pola pikiran seperti orang-orang Yunani, dan itu seperti menjelaskan pada pengadilan bagaimana ini benar atau salah, dan bahasa-bahasa legal, bahasa-bahasa hukum, terus untuk membela, menjawab. Nah, itu artinya dipakai sebagai apologetika untuk pembelaan orang-orang bersalah di Yunani ya. Nah, itu menjadi bahasa legal dalam gereja Tuhan, dalam Kisah 24 ayat 10 dan seterusnya. Dan Kristuslah yang akan menjadi awal dan akhir seluruh apologetika. Kristuslah yang akan ditinggikan, Kristus yang akan dibahas, dan kebenaran-kebenaran itu adalah kebenaran yang tergenapi, memuncak, dan yang akhirnya diungkapkan di dalam Kristus. Nah, itu apologetika. Ya, atau bagi kemuliaan Allah, dan menyikapkan siapakah Allah sebenarnya, siapakah kebenaran sebenarnya. Jadi itu tujuannya ya. Jadi suatu apologetika itu harus dikatakan di sini well reasoned. Apa well reasoned itu artinya? Harus orang-orang yang matang pikirannya, apalagi kita yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mengapa Yesus disebut Allah? Coba saya minta buktinya. Ada nggak Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah Allah? Kamu cari dari kitab Kejadian awal pasal 1 ayat 1 sampai kepada kitab Wahyu terakhir pasal 22, nggak akan ketemu Yesus katakan aku adalah Allah. Nggak ada kalimat itu. Tetapi kalimat yang seperti itu ada banyak, puluhan bahkan ratusan. Bukan hanya Tuhan Yesus mengatakan, murid-murid dan semua orang. Lebih daripada 2 miliar manusia yang disebut orang Kristen menyebut Yesus adalah Tuhan. Kurang bukti apa? Nah, nggak mungkin kan dilawan gitu. Jadi kita harus tahu bahwa pemikiran dan kita waktu memakai apologetika dan sebagai pengajaran untuk mengungkapkan kebenaran, menjelaskan kebenaran, mempertahankan kebenaran, membuktikan kebenaran, maka kita membutuhkan pemikiran yang matang, kerohanian yang betul-betul berkenan pada Tuhan, dan tadi jangan lupa, kudus. Jadi kita berbeda dengan dunia, karena dunia tidak mengenal Kristus. Ya, disebut sebagai well reasoned, ya, atau pembelaan iman secara verbal. Dan semuanya berkaitan berdebat, berargumen, mempresentasikan, dan lain-lain. Ya, kita harus tahu ini. Oke, ada 3 aspek dari apologetika ya. Nanti kita bahas ini 3 aspek ini ya. Nah, kita melihat ayat yang kita bahas dulu sampai selesai. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada orang-orang. Perhatikan ya. Coba ini dilihat. Kepada orang-orang yang meminta. Nah, tanda petik. Meminta. Kita garis bawahi. Meminta. Artinya apa? Orang yang meminta pertanggungjawaban. Menanyakan pada kita. Betul nggak Tuhan itu Yesus Tuhan? Betul nggak ada Allah? Betul nggak Tritunggal? Betul nggak Maria itu ibu Tuhan Yesus? Nah, seperti itu kan? Kita harus bisa mempertahankannya. Kita harus bisa menjelaskannya. Dikatakan di sini, untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab
dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya. Pertanggungan jawab artinya apa? Kita menyampaikan argumen-argumen. Ya. Yang kedua, tentang apa? Argumen itu tentang pengharapan yang ada pada kamu. Harapanmu kepada Kristus. Ya, ada lagu ya. Yesus harapan jiwaku. Itu kan ada ya. Dan harapanku adalah hanya pada Allah. Dan itu juga sama. Dan kalimat selanjutnya, tetapi kita harus tahu. Tetapi haruslah, nah ini perintah juga. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah ini yang seringkali kita lupa. Banyak pendeta di YouTube, wah bentrok, menyamperin ajaran orang, mengolok-olok orang. Tapi di manakah lemah lembut dan hormatnya? Nggak ada. Jadi pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan saling serang menyerang dalam pengajaran ini nggak setuju, ini nggak setuju. Dan mereka caci maki, ada yang pakai kata anjing lu, goblok lu. Wah. Saudara, itu kalau kita baca ayat ini, kita sudah salah di sana. Kenapa salah? Sikap kita tidak ada sopan santun, tidak ada kelemah lembutan, dan tidak ada hormat. Dan kita mempermalukan diri kita, bukan mempermalukan Tuhan. Tuhan nggak pernah malu. Ya, Tuhan tidak pernah malu. Tapi yang malu itu adalah ya kamu sendiri, memalu-malui sendiri. Kamu itu malu-malu dirimu sendiri atau membuat dirimu malu dan kamu pamerkan kebodohan-kebodohan kita. Dengan apa? Dengan berdebat, dengan kemarahan, dengan emosi itu, mencaci maki orang, menyerang pribadinya. Saudara, itu tidak pernah. Itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Lemah lembut dan hormat. Ya, ini penting ini. Jadi sikap kita bagaimana, apa yang kita pikirkan, itu dalam ayat 15 ini, itu lengkap. Jadi mengapa 1 Petrus pasal 3 ayat 15 ini menjadi satu dasar ayat apologetika? Karena di situ ada keterangan yang lengkap. Dari mulai pertama kali, kuduskanlah, dan Kristus menjadi pusat daripada seluruh apologetika kita. Dan itu berada dalam hati kita, harus lahir baru dulu. Dan kita sudah menyatakan the Lordship of Christ, ketuhanan, ketuanan, kepemimpinan, semua kedaulatan Tuhan adalah Kristus, itu ada dalam hati saya, dan barulah saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, kita harus siap sedia dalam segala waktu. Artinya apa? Kamu senang nggak senang orang bertanya dengan kamu harus siap segala waktu. Mau susah, mau senang, mau kamu lagi gundah gulana, bingung, begitu orang tanya, begitu orang sharing, aduh, aku kok ragu-ragu dengan Tuhan Yesus ya. Nah, kita harus tahu. Saya dulu banyak anak-anak remaja yang masih mencari jati diri gitu ya. Dia tanya, Pak, waktu itu saya dipanggil Mas Agung gitu kan. Mas Agung, saya kok rasanya ragu-ragu ya dengan mujizat Tuhan Yesus. Yang mana mujizat? Berjalan di atas air. Loh, kenapa kamu ragu-ragu? Saya baca buku itu, katanya Yesus itu jalan di atas air, bukan di laut. Itu di sungai. Jadi sungai kan ya paling sedengkul gitu kan. Jadi dia nggak berjalan di atas air atau cuma selutut atau setumit gitu kan. Jadi dia tuh sepertinya berada di atas air. Dari mana buku itu? Ini bukunya Pak. Ini di sini yang ngarang ini, tafsiran ini. Nah, kita harus bisa memberi jawab. Dan saya beritahu, mengapa kok dikatakan Yesus berjalan di atas air? Perhatikan baik-baik, kalimat itu Yesus berada di perahu. Jadi kalau ada perahu nggak mungkin itu cetek. Jadi cetek gitu kan, nggak mungkin. Berarti dia di laut, dan dijelaskan itu di laut. Bukan di pinggir laut atau di pinggir sungai yang bisa cuman setumit gitu kan. Nah, kita harus bisa membuktikan, kita baca firman Tuhan. Dan jangan lupa ya, bacalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ada kebenaran yang akan membukakan, mengubah hati manusia. Bukan kita ya, bukan kita kepintaran kita ngomong, bukan. Tapi firman itu yang diterima itu akan dipakai Roh Kudus. Bukan kepintaran kita. Sehingga kita merasa berjasa, oh kamu bertobat karena saya, kamu ngerti karena saya kan dosenmu, coba nggak ada saya kan kamu goblok terus. Gitu. Nah itu dosen yang goblok, dosen yang bodoh mengatakan bahwa kamu pinter karena saya, itu dosen yang paling bodoh di situ. Walaupun memang saya yang menjelaskan, tetapi itu bukan saya. Saya sebagai agen, saya sebagai pembawa, saya sebagai alat Tuhan. Jadi saya tidak punya andil apapun. Orang itu bisa ngerti, menerima Tuhan Yesus, itu bukan karena saya. Tapi itu adalah karena saya dipakai oleh Tuhan. Saya ini cuma hambanya. Saya ini cuma slave, budak. Ya, saya ini cuma pelayan Tuhan. Ya, jadi pelayan Tuhan. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi pertanggung jawab. Jadi seluruh apa yang kita miliki harus bisa bertanggung jawab, bertanggung menjawab.
menanggung untuk menjawab. Nah, tanggung jawab itu bagus sekali ya. Bahasa Indonesia paling bagus. Kalau Inggris responsibility, possible, repossibility. Itu agak sulit. Tapi kalau ini tanggung, menanggung, dan menjawab. Jadi jelas sekali. Sangat jelas. Bahasa Indonesia paling bagus ini ya. Meminta pertanggungjawab. Dan kemudian pengharapan dengan lemah lembut. Nah, perhatikan ada beberapa syarat kita berbicara berapologetika. Yang pertama lemah lembut, kedua hormat, ketiga apa? Ayat 16. Dan dengan hati nurani yang murni. Apa artinya hati nurani murni? Hati nurani betul-betul tulus, polos, dan betul-betul hanya murni firman Tuhan yang kita jelaskan. Jadi nggak dicampur, nggak ditambah, nggak dikurang, nggak diobok-obok, nggak apa ya istilahnya orang itu digadu-gadu gitu kan, dicampur nggak karu-karu. Bukan. Tapi firman Tuhan yang benar-benar firman Tuhan yang dijelaskan Alkitab dan sesuai dengan Alkitab kita jelaskan dan kita bawa itu semuanya dengan cara kita, bagaimana kita pakai metode menjelaskan dengan kalimat-kalimat atau dengan perumpamaan-perumpamaan dan supaya orang itu bisa mengerti. Tapi intinya adalah firman Tuhan itu harus didengar. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan Allah kita. Dia penebus dosa kita. Nah itu sudah saklek ya. Itu sudah mutlak dan kita nggak bisa otak-atik itu. Yang kita beritakan adalah hal seperti itu. Oke, kita lanjutkan kan. Jadi ada 3 ya. Lemah lembut, hormat, dan hati nurani murni. Apa arti yang murni? Adalah orang yang betul-betul tulus. Seperti air. Ini air ya. Ini air murni. Nah, ini air. Kenapa air murni? Nggak ada campurannya. Nggak ada gulanya, nggak ada kecutnya, nggak ada rasa yang lain. Kecuali air. Nah, waktu saya rasakan, loh, air itu murni itu kayak gini ya. Oh, benar. Air yang murni itu bukan seperti ada gulanya, bukan seperti ada asinnya, bukan seperti ada pahitnya, bukan seperti ada yang lain-lainnya, bukan. Tapi betul-betul polos. Nah, itu air. Nah, itu namanya hati nurani yang murni. Jadi tidak ada sesuatu motivasi yang lain, sikap yang lain, kepentingan yang lain, keinginan yang lain, kecuali betul-betul apa yang diminta oleh firman Tuhan, apa yang diminta oleh Tuhan. Dan ini kita harus terima ini. Lemah lembut, hormat, dan hati nurani murni. Nah, baru setelah itu apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa ditunjuk, dituduh, difitnah. Nah, saudara di sini. Karena ada kekudusan, ada Tuhan dalam hati kita, Kristus dalam hati kita, dan bukan hanya Dia berdiam dalam hati kita, kita juga memperoleh satu kekuatan. Dia adalah Tuhan atas hidup kita. Dia yang membela kita. Dan kita mampu bertanggung jawab, dan kita memberikan seluruh apologetika kita. Jadi siap sedia segala waktu, dan kita menjelaskan tentang Kristus dalam seluruh hidupnya, dan siapakah Kristus itu, dan kemudian dengan apa? Dengan lemah lembut dan hormat, serta hati yang murni. Nah, apa dampaknya? Ya, perhatikan ayat 16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu, karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Jadi hidupmu yang saleh, mereka jadi malu. Karena hidupmu itu betul-betul tidak bisa dicari kelemahan-kelemahannya. Kenapa? Karena kamu hidup kudus, kamu ramah, dan kamu tidak marah. Jadi mereka tidak bisa dibakar emosinya. Nah itu. Ya. Nah kita akan pelajari ini. Jadi difitnah pun nggak bisa dikata, nggak bisa. Wah ini orang-orang Kristen yang betul-betul mengerti firman Tuhan itu mau diserang apapun dan mau dijatuhkan dari sudut manapun, dia tetap berdiri bersama dengan Tuhan dan dia tidak tergoyahkan. Ya, oke, kita pelajari ini ya. Nah, perhatikan baik-baik. 3 aspek atau tugas ya. 3 aspek atau tugas apologetika. Ini dari bukunya John Frame. Nah ini bukunya ya. Nah nanti kalau mau beli buku ini, saya lupa harganya 100 berapa ya. Kalau mau pesan nanti beritahu saya. Itu nanti dapat potongan 50% ya. Saya yang kasih. Jadi bukan toko bukunya. Nanti yang pesan siapa? Kalau 3 orang semua mau pesan, nanti setelah kelas ini beritahu saya pesankan ke Reform ya. Jadi supaya kalian punya buku ini. Apologetika bagi kemuliaan Allah. Nah, ini yang saya pakai buku acuannya ini. Jadi hampir semua pembahasan saya itu ada di sini ya. Dan juga beberapa buku punya Ronald Cliff, apologetika yang dari Kalam Hidup juga ada 4 jilid ya, ada 5 nggak salah, yang terakhir ada 1.
Nah, itu juga dipakai. Semua buku dipakai, cuman yang paling ringkas yang saya pakai ini. Karena ini adalah dari Westminster, ya, dari Westminster Theological Seminary dari Amerika, yang sudah merupakan sekolah teologi yang sudah diakui di seluruh dunia, dan ketegasannya, kekudusannya, dan kelurusan hatinya, dan mempertahankan tentang keaslian seluruh ajaran firman Tuhan itu sekolah teologi Westminster di Amerika. Setelah itu sangat diberkati Tuhan. Ya, saya sangat diberkati waktu kuliah pertama, tahun-tahun sekitar tahun kedua mengambil master, ya, di Amerika. Nah, ini buku-buku ini yang dikasih waktu itu tidak ada bahasa Indonesia. Ini sudah bahasa Indonesia. Ya, jadi kalian bisa baca dengan tenang, dengan enak, nggak usah mumet-mumet karena bahasa Inggris kan, ini bahasa Indonesia. Puji Tuhan, ya, sudah diterjemahkan oleh Lembaga Reform Indonesia ini. Oke, kita lihat sekarang. Ada 3 tugas, ya, aspek yang perlu kita lihat dan kita teliti dan kita juga mengerti ini. Yang pertama adalah sebagai pembuktian. Apa artinya sebagai pembuktian? Artinya bahwa secara rasional atau secara logikanya itu, secara dasar rasional, iman kepercayaan yang kita percaya itu sudah mampu secara otomatis menjelaskan kebenaran-kebenaran itu sendiri. Jadi maksudnya begini. Jadi pembuktian kebenaran firman Tuhan, ajaran saya benar, Yesus adalah benar satu-satu juru selamat, dan tidak ada juru selamat yang lain, itu secara rasional, waktu kita percaya pada Tuhan, itu bisa membimbing kita dan mempertahankan kebenaran itu, dan membuka pikiran kita, membuka mulut kita, membuka mata kita untuk apa? Untuk menyatakan, membuktikan kebenaran. Ya, kita lihat Yohanes 14. Ayat yang ke-11, ya, Yohanes 14 ayat ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi saya percaya Yesus Tuhan atau bukan? Dia manusia biasa. Oh, dia cuma nabi. Oh, dia cuma imam. Oh, dia cuma raja kecil aja gitu. Apakah seperti itu? Jawabannya dengan jelas. Tuhan Yesus dengan menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Bapa itu sendiri, kita membuktikan bahwa Yesus adalah manusia yang tanpa dosa, yang sempurna, dan dia adalah Allah sendiri. Dari mana buktinya? Ini ayatnya, dan banyak ayat yang lain. Ya, Yohanes pasal 20, coba kita lihat, ya. Yohanes pasal 20 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi mereka nggak ada. Maka kata-kata murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas, nah ini membuktikan kan, minta buktinya apa? Evidence itu bukti. Mana buktinya? Kalau aku nggak membuktikan sendiri, aku nggak percaya. Nah, banyak orang kayak gitu kan. Kalau aku nggak melihat dengan mata saya sendiri sampai melotot gitu kan, aku nggak akan percaya. Nah, Thomas juga sama. Dikatakan ini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali, wah saudara ini sumpah ya, sekali-kali itu artinya satu sumpah, aku tidak akan percaya. Wah serem juga ini ya. 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Berapa hari? 8 hari. Ya, kita ingat, 8 hari. Kenapa 8 hari? Sebenarnya ada maknanya. 8 angka kegenapan. Jadi, genap apanya? Genap keraguan Thomas. Dan sudah tidak bisa lagi diobati. Dan dia tidak percaya. Dan dia membuktikan dia tidak percaya. Yesus bangkit. Jadi Thomas itu apa yang nggak dipercaya? Imannya yang melihat Yesus melakukan mujizat, iya benar. Melihat Yesus mengajar, wah luar biasa. Tapi begitu mati bangkit, nggak percaya. Jadi kekristenan ada 2. Kekristenan yaitu sebelum semua percaya kepada kebangkitan, dan kekristenan yang benar-benar Kristen adalah Kristen yang kebangkitan, percaya kebangkitan Kristus. Iman kebangkitan dan iman yang nggak dibangkitkan. Murid-murid belum tahu. Thomas juga nggak percaya. Oh, bangkit nggak mungkin. Kalau aku nggak membuktikan dengan tanganku sendiri, mencucukkan dan tanganku, jariku, nggak akan percaya. Pembuktian kan? Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan memberikan kesempatan. Ya, demikian.
Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Semua dikunci, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah. Bukan setan ini, bukan hantu. Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Hantu, 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 Tuhan. Sama kan? Kamu tekan di tunya atau ditekan di hannya. Kalau tunya, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kalau hanya, hantu, hantu, hantu. Jadi murid-murid melihat Tuhan bukan Tuhan. Hantu. Ih, hantu. Ih, hantu. Nah, kalau tidak ditolong oleh Tuhan Yesus, kalau dia tidak menyatakan tubuh kebangkitannya, semua muridnya itu menganggap dia hantu semua. Jadi kalian kalau tertarik, nanti kalau ada tugas, garap tugas ini. Ya, nanti apologetika juga ada tugas. Tuhan atau hantu. Nah, gitu kan? Yohanes 20, ayat 24 sampai 31. Nah, itu dibahas ya. Kenapa pikirannya hantu? Kenapa akhirnya percaya pada Tuhan? Nah, itu bagus sekali. Ya, dikatakan di sini, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata pada Thomas. Nah, saudara, dia tahu kan apa yang diinginkan Thomas? Ingin membuktikan Yesus bangkit. Sini, Thomas. Ya, datang dia pada Thomas. Berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi pembuktian. Allah membuktikan kebangkitannya dengan apa? Dengan fisik, dengan mata, dan dengan sentuhan, dan dengan pikiran, dengan hati, kemudian takluk, dan akhirnya Thomas berkata seperti ini. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Begitu dia cucukkan tangannya, dia lihat lambungnya, dan masuk dan dia pegang itu luka di lambungnya. Ya Tuhan, Allahku. Akhirnya dia percaya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat, hai Thomas, karena kamu melihat, dan semua murid-murid yang lain, melihat aku dengan semua tubuhku seperti ini, maka engkau percaya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita nggak pernah lihat Tuhan Yesus. Kan itu hanya murid-murid. Yesus hanya membuktikan pada sekitar 500 orang ya. Dalam Kisah pasal 1. Ada 500 orang. Nah, kita ini kan nggak pernah lihat Tuhan Yesus. Hanya dengar ceritanya doang. Nah, dikatakan di sini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tidak melihat, namun percaya. Wah, luar biasa ini. Melihat, namun percaya. Jadi saya nggak melihat Tuhan Yesus. Bahkan saya tidak pernah kenal Tuhan Yesus siapa. Muridnya pun nggak kenal. Bahkan orang Israel bangsanya Tuhan Yesus nggak pernah ada di sini. Orang Israel itu kayak apa tahunya cuma di TV. Hidupnya gimana saya nggak tahu. Apalagi Tuhan Yesus bagaimana saya kenal. Orang Israel nggak kenal, semua nggak kenal gitu kan. Dan di sini dikatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi pengenalan kita, apologetik kita adalah apologetika yang bukan hanya bersifat mulut. Jadi mulut biah atau mulut biah kan, atau matawiah ya, si bersifat mata saja atau mulut saja, bukan ya. Tapi bersifat adalah iman, percaya, tidak melihat tapi kamu percaya. Dari mana kamu percaya? Kamu nggak melihat. Dari telinga ini. Bangsa Israel katakan, dengarlah hai Israel, dengarlah dan sendengkanlah telingamu, taruhlah telingamu, dengarkanlah aku. Nah itu artinya apa? Telinga. Jadi telinga dengan dengar itu sama. Dengar itu telinga menjadi kata kerja. Jadi kalau kata benda, telinga. Mendengar kata kerja dari telinga. Jadi kalau orang mendengar, telingain gitu. Telingain itu, telingamu mana? Dengar itu, telinga gitu. Nah, kita ngomong dengar kan. Tapi orang Israel, kupingmu. Nah, seperti itu. Ya. Dan ini pembuktian kan, dan dibuktikan. Nah, bagaimana Rasul Paulus juga membuktikan? Nah, ini ayat pembuktian. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Ya, kebangkitan Kristus. Nah, bagaimana? Tadi kan Thomas kan. Nah, bagaimana orang tidak tahu? Berbahagialah orang yang beriman. Kita semua beriman kan? Tidak mengenal Kristus, tidak tahu Kristus secara fisikal gitu kan? Nggak tahu dia wajahnya kayak apa, hidungnya kayak apa, matanya. Nah, kita nggak tahu.
1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang telah kamu terima, dan yang ada di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. 3 ya. Sebab sangat penting ialah kusampaikan padamu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci dan semua kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, semua sesuai dengan kitab suci. Mazmur 16 ayat 8 dan 10 dikatakan, aku senantiasa memandang pada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Artinya mati, rest in peace. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dan inilah, jadi akhirnya Kristus tidak dijadikan orang yang berdosa karena dosanya, bukan. Tapi dia dilepaskan dan dibangkitkan. Dan kita semua juga sama. Ya. Jadi 1 Korintus pasal 15 ayat 1-3 dengan jelas mengatakan, Yesus yang kamu terima, Injil yang aku beritakan, yaitu Yesus yang mati karena dosa-dosamu, dan dikatakan sesuai dengan kitab suci. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada murid-muridnya, dan sekarang ia sudah menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ya, ini pembuktian Paulus. Nih, 500 orang lebih. Atau berapa lebihnya gitu. Lebihnya bisa banyak, nggak tahu. Jadi sudah ada 500 orang. Dan dibuktikan Yesus tubuhnya bangkit, dan tidak mungkin kita nggak percaya. 2 saksi saja udah sah. Ini 500 lebih. Kurang apa saksinya? Dan mereka lihat Tuhan Yesus langsung, tubuhnya yang bangkit. Oh, tubuhnya bangkit. Dan kita akan melihat itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Yang kedua. Ya. Yang kedua apa? Apologetika sebagai tugas aspeknya adalah sebagai pembuktian yang pertama, yang kedua pembelaan. Nah, pembelaan. Apa arti pembelaan? Ya, yang menyatakan iman kita itu benar dan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, dan kita membela, kita menyampaikan pembelaan dan menyampaikan satu kalimat, satu uraian, satu penjelasan. Ya. Satu penjelasan. Ya, ini lagi. Sebentar ya, ini ada break sebentar. Baterainya